Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nufaika. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil analisis saya yang berjudul Aspek Sosiologi Karya Sastra pada Novel Dosa-Dosa Terindah. Pendahuluan. Swingwood menguraikan bahwa sosiologi merupakan studi yang ilmiah dan objektif mengenai manusia dalam masyarakat. Studi mengenai lembaga-lembaga dan proses sosial. Sosiologi berusaha menjawab pertanyaan mengenai bagaimana masyarakat dimungkinkan, bagaimana cara kerjanya, dan mengapa masyarakat itu bertahan hidup. Baik sosiologi maupun sastra memiliki objek kajian yang sama, yaitu manusia dalam masyarakat. Memahami hubungan-hubungan antar manusia dan proses yang timbul dari hubungan-hubungan tersebut di dalam masyarakat. Novel Dosa-Dosa Terindah karya Kurniawan Al-Isyad menceritakan seorang pemuda yang memiliki banyak perbuatan maksiat yang tersembunyi dalam dirinya, tetapi bisa terbungkus dengan rapi karena budi pekertinya di hadapan orang-orang dan juga baktinya kepada ibunya. Dalam novel ini banyak sekali pesan moral atau amanat yang patut untuk diteladani karena kisah yang diceritakan oleh penulis sangatlah menarik. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis aspek sosiologi karya sastra yang terdapat pada novel Dosa-Dosa Terindah. Metode penelitian. Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penggunaan metode kualitatif tepat untuk memahami proses terjadinya fenomena secara mendalam dan hasilnya merupakan data yang bermakna dan bersifat alamiah. Metode deskriptif yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, ataupun persepsi seseorang. Novel Dosa-Dosa Terindah ini diteliti menggunakan analisis aspek sosiologi karya sastra. Hasil dan pembahasan. Jika dilihat dari segi aspek sosiologi karya sastra, novel Dosa-Dosa Terindah memiliki tujuan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Tujuan tersebut bisa dilihat dari amanat yang terkandung dalam novel Dosa-Dosa Terindah tersebut. Setelah membaca dan menganalisis secara mendalam mengenai novel Dosa-Dosa Terindah ini, banyak sekali amanat yang terdapat di dalamnya. Berikut adalah amanat yang terkandung dalam novel Dosa-Dosa Terindah karya Kurniawan Al-Isyad. Yang pertama yaitu sebagai orang tua tidak boleh memaksakan kehendak terhadap anak. Hal ini dikutip dalam kalimat, benar Pak Kiryawan, bagaimanapun anak-anak kita berhak menentukan masa depan mereka sendiri. Pak Didi menguatkan pendapat istrinya. Pada kutipan tersebut terlihat dengan jelas bahwa sebagai orang tua, Pak Didi tidak ingin memaksakan kehendaknya ke anaknya dan membiarkan anaknya menentukan masa depan mereka sendiri. Yang kedua, apapun yang telah ditakdirkan untukmu, maka terimalah dengan baik dan lapang dada. Hal ini ditunjukkan pada kalimat, Pak Kiryawan dan Rofi tersenyum. Mereka memang orang-orang bijak. Mereka bisa menyikapi apa yang terjadi. Kutipan tersebut menunjukkan bahwa segala apapun yang telah ditakdirkan kepada kita, haruslah menyikapinya dengan bijak dan tak banyak mengeluh atas kejadian tersebut. Yang ketiga, jangan sombong dengan apa yang ada di dalam diri. Hal ini dikutip dalam kalimat, kecerdasannya itu ditunjang oleh budi bahasanya kepada setiap orang. Tak pernah ia berbicara kasar untuk menyebut dirinya sendiri. Pada kutipan tersebut, menunjukkan bahwa meskipun dianugerahi kecerdasan, tetaplah tidak boleh menyombongkan diri, apalagi berbicara dengan nada kasar kepada orang-orang. Poin yang keempat yaitu bertanggung jawab terhadap apa yang telah diamanahkan. Dikutip dalam kalimat, aman atau tidak, kewajiban harus dijalankan man. Kita dibayar bukan untuk molor. Kutipan tersebut menandakan bahwa kewajiban haruslah tetap ditunaikan, bagaimanapun keadaannya. Dapat disimpulkan bahwa penulis bertujuan memberitahu pembaca bahwa amanah yang telah didapatkan harus dijalankan semaksimal mungkin, karena itu adalah sebuah pertanggungjawaban. Kesimpulan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa
Pengarang dalam novelnya bertujuan untuk memberikan pesan-pesan moral yang sangat penting bagi pembaca. Itu menandakan bahwa setiap karya yang dihasilkan pasti memiliki tujuan tersendiri dari pengarangnya. Beberapa amanat yang ada di dalam novel Dosa-dosa Terindah merupakan sebuah bentuk realisasi dari tujuan penulis dalam menciptakan sebuah karya sastra. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.